Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Salsabila, salah satu perwakilan dari kelompok 3 sejarah. Di sini saya akan menyampaikan bahwa dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang salah satu peninggalan Jepang di Bangka Belitung. Oke, materi pertama akan dimulai dari saya, Jenny Salsabila, yaitu tentang pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada Perang Dunia Kedua, kekuatan Belanda untuk menguasai Indonesia itu melemah, yang akhirnya Belanda memutuskan untuk bernegosiasi dengan Jepang untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat. Namun, negosiasi itu gagal karena ternyata Jepang juga ingin menguasai Asia Tenggara dan akhirnya berhasil mengalahkan Belanda. Lalu, pada tanggal 28 Februari 1942, akhirnya Jepang pun menurunkan serangan besar-besaran terhadap Belitung yang menimbulkan dampak yang sangat besar, mulai dari sekolah ditutup hingga orang-orang di kota pun bersembunyi ke hutan-hutan atau ke desa-desa. Dan akhirnya pada 10 April 1942, Jepang benar-benar berhasil untuk masuk ke Belitung. Dua perbaikan yang dilakukan Jepang. Setelah serangan itu pada bulan Januari 1943, sekolah mulai dibuka lagi. Jepang juga melakukan perbaikan besar-besaran terhadap Belitung, mulai dari mendatangkan bahan makanan, pembukaan tambang timah, membangun ladang padi, membuka pelabuhan bebas, serta dibuka sekolah pertukangan perahu. Yang ketiga, manfaat Kurau bagi Jepang. Karena Kurau memiliki sungai yang bermuara ke laut, sungai itu dijadikan sebagai tempat basis bagi tentara Jepang untuk menghambat dan mengawasi kedatangan tentara Belanda dan sekutunya masuk ke Bangka. Maka disitulah dibangun pos jaga dan beberapa rumah Jepang yang sampai saat ini masih bisa dijumpai dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena berada di hutan bakau dan nyamuk serta sampah yang berserakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan pos jaga. Berdasarkan informasi dari salah satu masyarakat yang tinggal di Kurau, ada banyak sekali pos jaga di hutan bakau yang ternyata dulunya dibuat dengan tenaga keluarga Kurau yang dipaksa atau disebut dengan kerja romusa. Terutama masyarakat laki-laki yang bekerja dalam pengawasan tentara Jepang yang hanya digaji dengan beras, kaleng, susu, dan susu per hari. Dulu juga diduga 4 orang pernah berjaga pos juga. Oke, perkenalkan nama saya Bibi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang terdapat kuburan bekas pembersihan TKR. Apa sih TKR itu? TKR adalah Tentara Keamanan Rakyat. Lanjut dengan materi, ada terdapat saksi bisu yang membersihkan bekas-bekas TKR yang menyisakan beberapa kuburan yang terletak di dekat pemukiman warga desa Kurau. Diwawancarai juga salah satu masyarakat yang rumahnya persis sekali di belakang rumahnya terdapat 5 kuburan. Ia pernah mendengar suara orang menjerit serta bercakap-cakap dari arah kuburan. Beberapa tahun yang lalu, ada juga orang yang datang untuk mengetahui kondisi kuburan. Menurut orang itu, dalam kuburan tersebut bukanlah jenazah, tetapi berupa benda-benda pusaka peninggalan perang. Oke, lanjut dengan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu pembuatan bandar besar. Selain pembuatan pos jaga, ternyata warga Kurau juga diminta kerja paksa untuk membuat bandar besar dan dalam yang digunakan untuk tempat berlindung bagi tentara Jepang jika sewaktu-waktu Belanda kembali menyerang. Namun setelah keadaan aman, bandar besar juga digunakan warga untuk keperluan mandi yang sekarang bandar tersebut sudah ditutupi dan sudah berdiri rumah warga. Lokasi bandar ini tidak jauh dari lapangan bola Desa Kurau yang sekarang. Baik teman-teman, segitu aja materi yang kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai peninggalan Jepang di Bangka Belitung. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan materinya dan materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.